Pidatonya Pak Prabowo isinya kalimatnya kita ingin, kita harus, kita nggak boleh, kita jangan sampai. Itu aja. Kita ingin, kita harus, kita nggak boleh, kita jangan sampai. Begitu mulu. Kalau ngomong kayak gitu, nggak usah jadi presiden. Orang kecil juga bisa. Sobat Doder, hari ini 1 Juni 2026, selamat ulang tahun bagi Sobat Doder yang dilahirkan bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila. Dan juragan Obun maupun Alania Diken, Anda juga ulang tahun, selamat. Nah, Cak Dodo, Assalamualaikum, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di mana saja berada. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, sehat-sehat. Cak, saya merasa senang, Cak. Indonesia akan dikenal sebagai negara satu-satunya yang mengajarkan banyak bahasa asing di sekolah-sekolah, Cak. Ya, kita tentu menyambut gembira instruksi Presiden Prabowo yang akan memberlakukan beberapa bahasa asing kepada sekolah-sekolah di Indonesia, dan dia kelihatannya tidak dibatasi hanya di universitas, kelihatannya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ini bagaimana penilaian ini, Cak Jarod? Benar-benar realis atau mimpi ini? Nah, kalau Cak Dodo dan Sobat Dodo tanya, berapa jumlah bahasa asing yang akan diajarkan di sekolah di Indonesia? Jawaban yang paling logis adalah sama dengan jumlah lawatan Prabowo ke luar negeri. Setiap berkunjung kemana, dia akan menginstruksikan bahasa asing di negara yang dituju, itulah yang akan diterapkan di Indonesia. Sungguh mengherankan ini Pak Prabowo ini Prabowo tidak mengikuti pesan dari tidak mengikuti pesan dari Pak Harto sebagai mertuanya. Pak Harto kan pernah berpesan bahwa jadi orang itu ojo gumunan, ojo dumeh, ojo kagetan. Nah, Pak Prabowo ini kelihatannya mudah heran, mudah gumun dan mudah kaget. Ketika berkunjung di negara lain, ngelihat ini Perancis bagus, wah, ingin belajar Perancis. Anak-anak diajarkan bahasa Perancis. Kemudian ke Spanyol, menarik terhadap kehidupan orang Spanyol. Nanti ke Indonesia kita akan instruksikan anak-anak sekolah belajar ke Spanyol. Kemudian datang lagi ke Portugis, melihat orang-orang Portugis dan orang ngomong bahasa Portugis menarik, heran dan kaget. Kemudian terinspirasi untuk anak-anak Indonesia agar bisa belajar bahasa Portugis. Pertanyaannya, emang ada gurunya di Indonesia? Lalu emang sudah dipikirkan ke dampak dan beban anak-anak sekolah yang selama ini saja bebannya sudah membuat kalang kabut orang tua untuk mengajari matematika, bahasa Inggris, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Itu saja belum selesai. Mau ditambahi setidaknya ada 9 bahasa asing yang selama ini sebetulnya sudah diajarkan di universitas, seperti bahasa Arab, Belanda, Cina, Jepang, Jerman, Rusia, kemudian Korea. Ya itu. Jadi kalau ditambahin dengan bahasa lain dan itu diwajibkan, ya ini impossible. Jadi ada catatan menarik, Cak. Kalau Sobat Dodo sering mengikuti bagaimana show-nya komedian, termasuk Panji, itu wah, pernah Cak dia menyebut, kalau kita lihat pidato Pak Prabowo, itu bukan presiden. Tidak perlu seorang presiden mengatakan hal itu. Artinya apa? Pidato Prabowo itu nol besar, nggak ada apa-apanya. Masa bilang gini katanya, saya akan gini, saya mau ini, saya janji, saya ingin. Itu bukan seorang presiden. Presiden adalah melaksanakan tentang rencana-rencananya, bukan tentang apa yang ingin dicapai. Ini kayak kampanye, Cak. Pada akhirnya, gue tidak menilai baik pidatonya Pak Prabowo. Tidak paripurna lah pidatonya dia di paripurna DPR. Kenapa? Karena isinya retoris doang. Nggak mempan kita main kayak gitu-gitu. Nggak membumi. Ngomongnya cuma hal-hal yang ideal. Pidatonya Pak Prabowo isinya kalimatnya kita ingin, kita harus, kita nggak boleh, kita jangan sampai. Itu aja. Kita ingin, kita harus, kita nggak boleh, kita jangan sampai. Begitu mulu. Kalau ngomong kayak gitu, nggak usah jadi presiden. Orang kecil juga bisa. Kita nggak boleh korupsi, kita harus bersatu, jangan sampai. Nggak adil hukumnya, jangan sampai hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nggak harus jadi presiden untuk bisa ngomong kayak gini. Dan Pak Prabowo ngomongin banyak yang kita udah tahu. Soal baking hijau, baking coklat, soal bea cukai, soal partai pada main tender. Ini mah rakyat udah tahu. Kita juga bisa ngomong kayak gitu, kita juga. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya kosong menurut gua.
Jadi ini karena tidak ada yang mengingatkan Presiden Prabowo, yang terjadi akhirnya lost kontrol. Pak Prabowo kalau bisa diterjemahkan hari ini adalah sebagai presiden yang sedang menikmati kesuksesannya menjadi presiden setelah berjuang 4 kali selalu kalah. Dan hari ini dia sedang menikmati puncak prestasi sebagai presiden. Sehingga apa yang dilakukan presiden hari ini adalah euforia. Euforia menjadi presiden, euforia berjuang sekian tahun nggak berhasil dan kemudian berhasil. Yang terjadi akhirnya di luar nalar publik, janji-janji, pidato, dan lain sebagainya, termasuk kunjungan ke luar negeri, ini seperti orang kemaruk gitu ya. Mumpung jadi presiden, melakukan kunjungan sebanyak-banyaknya, dan itu kan memakan biaya yang tidak sedikit, miliaran lah itu sekali kunjungan presiden. Harusnya presiden itu bisa membuat prioritas, mana yang harus dikunjungi, mana yang tidak. Kalau cuma bicara dengan dua tokoh negara, dua pemimpin negara, cukup dengan Zoom, cukup dengan telepon, cukup dengan saluran komunikasi yang ada, tidak harus berkunjung ke sana dan membawa gerbong orang-orang yang mendampingi Prabowo, yang saya tidak yakin kerjanya mereka apa. Paling hanya ingin memang mau ke luar negeri. Jadi senang sekali orang-orang sekeliling Prabowo melihat Pak Prabowo ke luar negeri, semakin sering semakin senang karena mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke seluruh negara. Jangan-jangan Pak Prabowo mempunyai target seluruh negara di dunia ini akan dikunjungi dan akan dijadikan semacam tonggak sejarah bahwa satu-satunya presiden yang sudah berkunjung ke seluruh negara adalah Prabowo Subianto. Hati-hati Pak Prabowo, Anda masih ingat tentang mertua Anda ketika berkunjung ke luar negeri, akhirnya apa? Negara kacau, akhirnya turun. Pak Harto kan turun ketika setelah dari kunjungan. Lah ini balik lagi, kunjungan Prabowo ini dikritik pedas oleh diplomat Dino Patijalan. Dia menghitung ya, sehari dalam 6 hari itu Prabowo menghabiskan harinya di luar negeri. Bayangkan ya, sehari dalam 6 hari, belum sepekan, 6 hari itu selalu berada di luar negeri. Bayangkan kalau sehari 20 miliar biayanya, itu berapa kali. Dan satu lagi, sejak era Soeharto, tidak satu pun menteri luar negeri yang ikut mendampingi kunjungan presiden. Tapi sekarang ini semuanya ikut di bawah serta aja. Ya ini aji mumpung, kemaruk, dan mumpung berkuasa. Kelihatan seperti itu. Yang terjemahan yang terjadi di mata publik adalah Presiden Prabowo ini sedang melaksanakan aji mumpung. Mumpung jadi presiden, mumpung ada anggaran, mumpung dibiayai negara, mumpung berkuasa. Mereka tidak melihat penderitaan rakyat bagaimana hari ini untuk memberi cabai saja Senin Kemis, membeli beras juga tidak terbeli, harga-harga yang naik. Mereka nggak peduli. Yang peduli ke luar negeri, cuap-cuap di sana-sini, dan menghabiskan anggaran. Ini menyedihkan sekali kalau ini tidak segera diubah pola komunikasi dan pola kunjungan negeri Presiden Prabowo. Sebagai contoh begini, Cak Jarot, Presiden Cina itu, Xi Jinping itu, Cina itu jauh lebih kaya dari Indonesia dan jauh lebih kuat dan jauh lebih mampu untuk keliling ke luar negeri. Tapi Jinping tidak mau ke luar negeri. Justru orang negara lain yang ingin menjalin kerjasama atau membangun hubungan dagang itu datang ke Cina. Bukan dia yang keliling ke negara-negara itu. Berbeda sekali dengan Indonesia, dengan Presiden Prabowo ini, yang semua negara dikunjungi dan kunjungannya rata-rata lebih dari 2, 3, 4 hari, dan itu jelas memakan biaya yang besar, yang tentu saja menggerus APBN di tengah kesulitan APBN dalam menghadapi situasi ekonomi yang sangat tidak menentukan ini, yang sangat tidak menentu. Jadi Prabowo sebagai nahkoda kapal bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini benar-benar jalan kapal itu oleng ya, dihantam ombak kiri kanan, ISG indeks harga saham gabungan seperti itu drop, sama nilai tukar rupiah yang demikian tidak perkasa lagi kan. Kalau ada alasan bahwa sering ditinggal Prabowo yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Dia nakoda kapal. Tidak bisa, oh saya tidak menerima masukan Anda presiden Pak. Kalau waktu di podium, waktu di podium bilang, saya adalah presiden dipilih oleh rakyat. Sekarang rakyat menuntut, Pak Anda presiden harus bertanggung jawab terhadap semua rakyat. Bukan begitu ya, Dok?
Bagus kalau rakyat sudah mulai berani speak up seperti itu. Harus ada yang berani mengingatkan. Karena orang-orang di sekeliling Prabowo adalah orang-orang yang asal Bapak senang, asal bawa senang. Karena mereka adalah orang-orang yang tadinya ikut berjuang memenangkan di Pilpres 2019, 2024, dan juga orang-orang Partai Gerindra, dan juga orang-orang titipan Jokowi. Jadi tidak ada, nyaris tidak ada ya. Mungkin 99,9% tidak ada orang-orang dekat Prabowo yang berani mengkritik, menyampaikan pendapat yang berbeda atau menyampaikan aspirasi rakyat. Mereka tunduk, patuh, dan juga taat pada apa yang ditunjukkan oleh Prabowo. Jadi mereka itu sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu karena berkaitan dengan mungkin jabatan, mungkin balas jasa dan lain sebagainya yang sangat berpengaruh terhadap dirinya untuk tidak berani menyuarakan sesuatu yang menjadi keinginan masyarakat banyak. Nah, begitu Sobat Doder, kalau Anda punya ide atau kritikan, sampaikan di kolom komentar ini. Nggak apa-apa, nggak direken, nggak direspon Prabowo, nggak apa-apa. Tapi kita sudah menggugurkan kewajiban untuk mengingatkan, meluruskan hal yang salah. Dan Pak Prabowo, saya tagih lagi Anda, kalau tidak mempan, ya nanti di akhirat ditagih oleh 280 juta masyarakat Indonesia. Cak Dodo, kira-kira kata-kata hari ini ada apa ini ya? Kata-kata hari ini adalah sadarlah Pak Prabowo bahwa rakyat yang memilih Anda sekarang kecewa satu persatu sudah mulai menyesal. Kalau kita lihat bahasa-bahasa di medsos itu sumpah serapah, kekecewaan, dan juga bahkan akhirnya kembali membanding-bandingkan dengan Jokowi. Masih lebih bagus Jokowi daripada Prabowo. Kalau buat saya dua-duanya tidak lebih bagus, tidak bagus. Nah, berkaitan dengan rencana Pak Prabowo mengajarkan bahasa asing, beberapa bahasa asing di Indonesia, sebetulnya ada kelebihan dan keunggulan. Kelebihannya adalah nanti anak-anak akan lebih banyak memiliki kesempatan di dunia internasional, akan memahami budaya-budaya di negara-negara itu, dan juga akan mampu bersaing di dunia internasional, di dunia kerja. Tapi kekurangannya adalah apakah guru-gurunya sudah ada? Apakah sudah punya laboratorium? Apakah sudah punya tempat-tempat pelatihan dan lain sebagainya? Jadi sekali lagi Pak Prabowo kalau menginginkan sesuatu dievaluasi dulu, dicek dulu, dilihat dulu, diukur dulu. Kalau semuanya tidak melalui itu, maka yang muncul adalah omon-omon. Tidak ada hasilnya dan tidak bisa diukur, dan itu hanya menjadi cibiran masyarakat luas. Jadi siapapun mau ketua RT, ketua RW, sampai presiden, apapun yang ada di otak pimpinan itu harus dilakukan evaluasi, dijajaki dulu, baru dimunculkan. Jangan setiap kali ide, setiap kali kaget, setiap kali gumun, setiap kali ingin langsung dimuncratkan, kemudian menjadi polemik yang tidak berkesudahan, dan artinya tidak ada apa-apa, zong semuanya, hanya omon-omon. Sobat Doder, terima kasih telah bersama kami di hari libur ini. Tetap semangat, tetap semangat, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.